Halo semuanya, saya Billy Hiel Saya Johannes Fernando dan kita dari Sopan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes dan partner bisnis saya Billy. Kami adalah founder dari bisnis food and beverage yang bernama Sopan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang bisnis kami. Selamat mendengarkan. Berikut ini adalah key point yang akan kami bahas selama 5-10 menit ke depan. Yang pertama adalah pain and gains, lalu ada opportunity dan target market. Selanjutnya ada teknologi, competition, marketing and sales, management team, financial projection, current status, dan financial soul. Sebelum kita masuk pada poin pertama, izinkan saya memperkenalkan produk yang dijual oleh Sopan, yaitu Shuffle Pancake yang nantinya akan diberi 1 dari 3 saus dan topping yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan konsumen. Potensial yang ada ketika kami menjual makanan ini adalah viral di sosial media, terutama TikTok, membawa makanan dengan konsep dari negeri bunga sakura yaitu Jepang, dan masih jarang dijual di kota Bandung. Nah, sekarang baru kita masuk ke poin pertama, yaitu masalah yang dialami oleh konsumen. Mereka lihat makanan yang viral di sosial media, dessert yang kelihatan enak dan appetizing, tapi mereka nggak bisa beli gara-gara belum banyak bisnis yang jual dessert ini. Potensial customer berpikir, kapan ya aku bisa nyoba dessert yang lagi viral itu? Aku penasaran sih sama rasanya. Terus ada pertanyaan nih, serba besar sih masalah ini. Menurut saya, masalah ini tidak terlalu besar karena konsumen masih bisa memakan dessert yang lain, tapi tetap saja mereka akan penasaran sama rasa dari Shuffle Pancake ini. Lalu solusinya apa dong buat masalah itu? Ya kita bikin bisnis dong di area yang belum ada makanan itu. Kita buat rasanya mirip sama yang dijual di sana, tapi tetap punya keunikan dari brand kitanya sendiri. Apakah solusi ini akan berhasil? Ya berhasil dong, kita bisa buat konsumen nyobain makanan yang lagi viral tersebut. Lalu ada keuntungan nih dari bisnis food and beverage ini. Adanya barriers to entry yaitu skill dalam memasak, terutama di bidang dessert kayak Shuffle Pancake ini. Sehingga gak banyak kompetitor yang bisa masuk sembarangan ke bisnis kami ini. Selanjutnya, yang menjadi target market kami adalah orang yang suka sama dessert, orang yang suka kulineran kayak Next Carlos, Tan Boy Kun, dan lain-lain, sama pelajar dan pekerja mulai umur 15 sampai 50 tahun. Pada tahun ini, kami menargetkan menjangkau kota Bandung dan sekitarnya. Tahun depan membuka offline store, dan tahun 2025 diharapkan menargetkan kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya, teknologi yang dipakai dalam bisnis kami ini yang akan kami pakai adalah alat khusus untuk memasak Shuffle Pancake. Karena saat ini kami masih menggunakan pan biasa untuk memasaknya, jadi ya buat kedepannya kami akan beli alat khusus untuk memasak Shuffle Pancake tersebut. Selanjutnya adalah kompetitor dalam bisnis kami. Dari kompetitor yang menjual makanan yang sama yaitu Shuffle Pancake, ada Pan & Co, Chesky Go, dan Japanese Pan & Cake. Dan dari kompetitor yang menjual makanan berbeda namun tetap berjenis dessert, ada bisnis pancake, kue balok, kue cubit, dan lain-lain. Serta yang terakhir, fitur kompetitor dari bisnis kami adalah bisnis yang menjual dessert namun dengan ide-ide kreatif yang lain ataupun yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Billy. Setelah partner saya Johannes Fernando sudah menjelaskan tentang teknologi yang akan Sopan miliki ke depannya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marketing and sales. Yang pertama adalah overall marketing strategy. Sopan menggunakan marketing strategi yaitu increasing brand awareness. Mengapa demikian? Karena Sopan tergolong bisnis baru yang baru saja berdiri. Maka dari itu, Sopan menginginkan banyak orang belum mengetahui produk Sopan sehingga menjadi customer loyal dari Sopan. Karena awareness yang dimiliki Sopan masih dikatakan rendah. Sopan menggunakan promosi dalam sosial media, yaitu dalam aplikasi sosial media Instagram dan juga TikTok. Sopan menggunakan pricing strategi yang harusnya cukup ampuh dalam mendapatkan customer, yang dimana Sopan menjual harga
Soffle Pancake-nya lebih murah dibandingkan kompetitor. Lalu selanjutnya masuk dalam slide manajemen tim, yang dimana kedua founders dari Sopan masih merangkap ke dalam divisi-divisi tim yang berada di Sopan karena Sopan belum memiliki karyawan tetap, yaitu Johannes Fernando sebagai founder, CFO, COO, dan juga manajer pemasaran. Lalu selanjutnya saya sebagai founder, CEO, CIO, social media manager, dan juga CMO. Lalu slide selanjutnya adalah financial projection, yang dimana Sopan merencanakan penjualannya dalam 5 tahun ke depan, serta apa saja sih pengeluaran yang akan dipakai dan dikeluarkan oleh Sopan dalam 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2027. Penjualan pada tahun 2023, Sopan berasumsi bahwa akan menjual sebanyak 3.360 unit, sehingga Sopan akan mendapatkan sebesar Rp50.400.000. Lalu pada tahun 2024 meningkat 25%, mendapatkan 63 juta, 2025 78.750.000 rupiah, pada tahun 2026 98.437.500 rupiah, dan pada tahun 2027 revenue yang akan didapat sebesar 123.046.875 rupiah. Lalu setelah mencari perkiraan sales pada 5 tahun ke depan, Sopan dapat memasukkannya ke dalam income statement, yang dimana income statement akan dikurangi lagi dalam biaya-biaya tambahan lainnya setelah perkiraan-perkiraan lainnya dalam 5 tahun ke depan juga, sehingga mendapatkan net profit atau loss. Lalu slide selanjutnya adalah current status. Status saat ini Sopan masih berjualan serba online, dan Sopan dapat mengirim produknya hanya dalam wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan rencana kedepannya Sopan akan membuka secara offline dan membuka stand-stand offline lainnya, dan seperti stand di bazar, lalu mungkin stand di depan sekolah karena target market kita anak-anak muda, pelajar, remaja, dan lain-lain. Dan juga membuka offline store pada tahun 2025. Dan sebagai informasi tambahan, kami juga sudah mengikuti dan beroperasi produk Sopan pada Manawa 2022 di Binus Bandung. Lalu slide selanjutnya adalah financing soft, yang dimana pada tahun 2025 Sopan membutuhkan dana tambahan untuk offline store ke depannya, dan juga furniture di dalamnya. Jika Sopan melakukan penjualan secara konsisten, mungkin Sopan tidak membutuhkan investor. Namun, perkiraan yang konsisten itu mungkin saja dapat berubah tergantung banyak faktor. Karena perkiraan yang telah dibuat mungkin saja tidak 100% sama dengan yang akan terjadi, maka Sopan tetap membutuhkan investor untuk mencukupi kebutuhan dananya. Oke, akhirnya kita mencapai di penghujung slide, yaitu summary atau kesimpulan. Bahwa Sopan menjual produk Soffle Pancake, yang pancake tersebut adalah dari negara Sakura, yaitu negara Jepang. Sopan juga mengkombinasikan produk Soffle Pancake tersebut dengan sausnya dan juga topping-topping pilihannya. Serta Sopan memiliki keunggulan yaitu dalam pricingnya, yaitu di mana Sopan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Walaupun harga Sopan lebih murah dibandingkan kompetitor, namun produk dari Sopan berkualitas premium dan tidak kalah dengan produk-produk kompetitor lainnya yang memiliki harga lebih mahal. And at last but not least, jika ada yang ingin mengetahui produk-produk kami lebih lanjut, yaitu produk Sopan, dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp di slide ini, yaitu nomor pribadi WhatsApp Johannes itu sendiri, atau juga dapat meng-DM Instagram kami yaitu @sopan.co. Sekian presentasi dari kami. Saya Billy Hill dan juga Johannes Fernando sebagai founders dari Sopan mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Sampai jumpa.